Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada hari yang baik ini, di malam yang baik ini, Allah kumpulkan kita di rumahnya dalam rangka beribadah kepadanya. Kita bermohon, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada malam ini kita melanjutkan kajian di mana yang akan kita baca atau yang akan kita bahas pada malam ini adalah sekitar 3 hadis-hadis hukum yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya yang berjudul Bulughul Maram. Apa yang akan kita bahas adalah tentang bab atau pembahasan seputar as-saumu fi Sya'ban. Bagaimana hukum hakam seputar puasa di bulan Sya'ban. Hadis yang ke-664, wa an Aisyah radhiyallahu anha, bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepadanya. Kita tahu Aisyah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setiap atau semua istri Rasul itu adalah ummahatukum, ibu kalian. Jadi istri Nabi itu adalah ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukminin dan mukminat. Suatu ketika pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Apa jawaban Nabi ketika itu? Jujur, sisi kemanusiaannya tetap muncul. Ia mengatakan, manusia yang paling aku cintai adalah Aisyah. Aisyah adalah istri
yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Aisyah ini karena mungkin di antara istri Nabi yang paling muda, itu kadang responnya sebagai wanita biasa, itu kadang apabila kita lihat bisa dikatakan agak sedikit berlebihan. Jadi dia pernah ketika itu main saling timpukan kue dengan Saudah, istri Nabi yang paling tua. Jadi Saudah lempar kue ke dia, kemudian Aisyah juga membalas. Kenapa? Karena saling cemburu. Nah, tetapi datang para sahabat Nabi ketika itu, Nabi tidak memarahi kedua istrinya ini. Nabi hanya mengatakan, "Aghsila wujuhakuma." Cucilah muka kalian, cucilah tangan kalian, itu ada para sahabat sedang datang. Jadi kadang muncul dalam tanda kutip kekanak-kanakan Aisyah ini, kalau dia lagi marah kepada Rasulullah, dia menyebut nama Rasulullah itu dengan Muhammad. Tapi kalau dia lagi sayang, itu dipanggilnya ya Rasulullah. Jadi ini kan Bapak Ibu menunjukkan sisi fitrah dia sebagai manusia. Jadi jangan katakan rumah tangga Nabi itu dalam tanda kutip baik-baik aja semua. Kadang ada juga konflik sebagai manusia biasa. Nah, tetapi Nabi menyelesaikan konflik itu dengan sangat baik. Kalau istri kita kalau marah kan kita tahu seperti apa mereka marah kan Pak? Ya, kalau lagi banyak pitih dipanggilnya abang. Tapi kalau tak ada pitih, abang melayang. Itu di kita. Jadi bahasa sederhananya, kalau dia lagi senang sama Rasulullah, panggilannya ya Rasulullah. Tapi kalau lagi agak kesal, maka panggilannya adalah Muhammad. Nah, itu sedikit sekelumit kita sentuh tentang bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena dia, Aisyah yang mulia ini adalah istri Nabi, maka otomatis informasi hadis yang berhubung kait dengan masalah-masalah pribadi Rasulullah atau persoalan rumah tangga dan seperti apa sikap Nabi tentu diketahui oleh istrinya. Dan istrinya ini pula pintar, maka dia banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah yang jumlahnya ribuan hadis. Maka Aisyah ini di dalam kajian hadis termasuk al-mukthiruna minar riwayah, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Nah, apa kata Aisyah dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya ini? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Nabi itu kebiasaannya, kata Aisyah, sering berpuasa hatta naqula la yuftir, sampai kami menyangka, bahkan mengatakan Nabi ini tak pernah berbuka. Kenapa? Karena Rasulullah itu banyak berpuasa, sampai kami berprasangka kepada Nabi ini Nabi ini kayaknya hampir setiap hari berpuasa, tak pernah berbuka hari-harinya, karena nampak kadang-kadang di bahagian-bahagian tertentu hari-hari Nabi ini banyak dia berpuasa. Nah, wa yuftiru hatta naqula la yasum. Ada pula di segmen kehidupan Rasulullah itu, di hari-hari beliau itu, beliau setiap harinya berbuka hatta naqul, sampai kami mengatakan beranggapan Nabi Muhammad ini la yasum, tidak pernah puasa sunnah. Jadi kadang di sebahagian hari-harinya itu
Nabi Muhammad banyak berpuasa sehingga kami menyangka beliau ini tak pernah berbuka. Tetapi ada pula kami nampak, saya perhatikan kata Aisyah, setiap harinya sarapan, setiap harinya makan. Walaupun makannya tidak sama aja makan awak ada Pak. Tidak ada pecel ayam lele pecel lele ayam penyet, tak ada zaman itu. Makan Rasulullah itu sangat sederhana. Tetapi informasi yang diberikan oleh Aisyah ini, Nabi Muhammad itu tidak berpuasa sehingga kami berprasangka ini Nabi Muhammad ini tidak pernah berpuasa karena setiap harinya dia berbuka. Nah, jadi itu informasi pertama yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan. Saya tidak pernah melihat Nabi berpuasa di seluruh hari-hari bulan itu kecuali di bulan Ramadan. Ya tentu karena puasa Ramadan ini wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka tentu Nabi Muhammad di bulan Ramadan itu tidak akan pernah meninggalkan puasa sebagaimana yang dilihat oleh Aisyah. Tetapi yang menarik setelah itu, yang ingin sesungguhnya disampaikan oleh Aisyah adalah wa ma ra'aituhu, dan saya tak pernah melihat Nabi Muhammad itu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Nabi Muhammad itu banyak berpuasa, hampir di setiap harinya walaupun tidak genap 30 atau 29 hari kecuali di bulan Sya'ban. Jadi yang full puasanya adalah Ramadan, tentu karena Ramadan adalah puasa wajib, tetapi di luar Ramadan itu yang hampir-hampir sebulan penuh walaupun tidak sampai 29-30 hari, yang paling banyak dipuasakan dari sekian bulan yang ada oleh Nabi adalah puasa pada bulan Sya'ban. Ini informasi yang disampaikan oleh Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, sedangkan lafaz yang kita sampaikan ini adalah lafaz dalam redaksi riwayat Imam Muslim. Semoga Allah meridai mereka semua. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dari hadis yang pertama ini ada 3 istimbat hukum yang ingin kita sampaikan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-haddu 'alal iktsari minas shaumin nafli. Dari hadis ini disimpulkan oleh para ulama sebuah motivasi untuk memperbanyak puasa sunnah kullama watatil fursah, kalau ada kesempatan untuk berpuasa sunnah. Jadi kalau ada momen-momen kita untuk melaksanakan puasa sunnah, dari hadis ini disimpulkan oleh para ulama, hendaklah kita memanfaatkan puasa pada momen puasa sunnah tersebut. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad itu dia sering berpuasa bertepatan pada saat-saat sunnah berpuasa, sehingga banyak di antara sahabat yang mengira beliau tidak pernah berbuka. Contohnya begini Bapak Ibu. Misalnya pada hari itu hari Senin. Kemudian hari Selasanya tanggal 15. Ya. Tanggal 15 bulan Hijriyah.
Kemudian hari Rabunya hari Selasanya 14, hari Rabunya tanggal 15, hari Kamisnya tanggal 16. Nah, berarti 3 hari ini juga adalah hari yang disebut dengan ayyamul bid, yaitu hari-hari putih, hari terang rembulan. Kita disunnahkan pula selama 3 hari setiap bulan qamariyah hijriyahnya kita berpuasa. Maka Senin sudah puasa Senin, Selasa sudah puasa ayyamul bid, Rabu ayyamul bid, Kamis puasa ayyamul bid, sekaligus diniatkan pula boleh kita niatkan puasa pada hari Kamis. Lalu pada hari Jumatnya kebetulan barangkali kita berpuasa karena ada nazar, ya, dan seterusnya. Jadi ada saja alasan kita berpuasa. Nah, itulah mengapa Aisyah melihat Nabi Muhammad itu sering berpuasa, seolah-olah tidak pernah melihat Nabi ini berbuka karena watatil fursah. Kebetulan momennya ketika itu adalah momen untuk berpuasa. Ada beberapa waktu yang lalu, seminggu tuh sunnah semua puasa. Saya lupa itu hari apanya, hari apa gitu ya. Kemudian Seninnya masuk pula Senin. Setelah itu Rabu, Kamis, Jumatnya masuk pula ayyamul bid. Hari Jumatnya boleh pula berpuasa entah Arafah, entah di bulan Zulhijjah. Kemudian Sabtunya bisa juga berpuasa 8 Zulhijjah. Minggunya 9 Zulhijjah. Jadi penuh 1 pekan itu adalah saat suasana hari-hari yang kita disunnahkan untuk berpuasa. Inilah makna hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha seolah tidak pernah melihat Nabi berbuka karena saat itu Nabi banyak berpuasa. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, di sini dikatakan oleh para ulama, yustahabbu alla yukhliyal mu'min syahran minas siyam. Maka sangat disunnahkan jangan sampai setiap bulan itu berlalu kita tidak pernah berpuasa di dalamnya. Misalnya Rajab, tak pernah selama 30 hari 29 Rajab itu berpuasa sunnah. Itu kita sangat merugi. Maka jangan sampai katanya seorang mukmin itu dalam 1 bulan itu tidak pernah berpuasa. Minimal ya 2 kali sepekan, yaitu puasa Senin dan Kamis. Jadi Bapak Ibu, dulu ketika konflik terjadi referendum di Irian Jaya di Dili Timor Timur, itu banyak yang menghujat Presiden Habibie. Ya, sehingga di sidang terakhir pidato pertanggungjawabannya itu ditolak oleh MPR. Banyak interupsi, banyak hujatan dan lain sebagainya karena satu wilayah dari wilayah Indonesia ini lepas, yaitu Timor. Tapi Pak Habibie itu tenang saja dia. Ya. Lalu ketika di sebuah wawancara saya dengar, apa yang membuat Bapak tenang sedangkan kondisi di awal pemerintahan krisis. Kemudian berbalik keadaan dilewati krisis ini oleh Pak Habibie. Ya, yang dolar ketika itu 1 dolarnya, masih ingat Pak Mul? Berapa waktu itu? 15.000 ya? Ya saat itu sangat tinggi sekali. Ya, dari 5.000 jadi 15.000. Ya, wallahu alam, saya tidak ingat lagi. Tapi dalam kepemimpinannya yang hanya berapa tahun, Pak? Lalu lupa sejarah rupanya, Pak. Ya. Sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun, Pak. Enggak ya? Wallahu alam, saya juga sudah lupa. Nah, dalam kepemimpinan yang singkat itu berbalik keadaan, tetapi di awal diuji dengan krisis moneter, di akhir masa jabatannya diuji pula karena Timor Timor lepas, dilakukan referendum. Jadi di awal pemerintahannya sudah masalah, di akhir pemerintahannya banyak masalah yang ia hadapi. Lalu tentu sebagai manusia beliau sangat tertekan. Jadi beliau ini dihadirkan oleh Allah Ta'ala
di masa-masa persimpangan sejarah bangsa kita ini. Tetapi dalam sebuah wawancara ditanya, kenapa Bapak terlihat tenang ketika dihujat orang di sidang MPR, pidato kenegaraannya, pertanggungjawabannya ditolak? Apa jawaban Pak Habibie? Saya terbiasa puasa Senin dan Kamis, katanya. Santai aja dia jawab, Pak. Saya terbiasa puasa Senin dan Kamis. Kalah apa-apa di situ. Ya, jadi wirid Pak Habibie itu yang tak tinggal sama dia adalah berpuasa Senin dan Kamis. Kan luar biasa itu, Pak. Ya, seorang presiden yang suka berpuasa Senin dan Kamis. Makanya Allah hadirkan sosok-sosok yang penuh berkah itu di persimpangan sejarah bangsa kita. Maka yang kayak seperti ini 3 periode tidak masalah kayaknya. Ya, jangan dilanjutkan. Ya, ini senyum-senyum jamaah ini. Setuju 3 periode, Pak? Setuju 3 periode? Iya, siapa? Siapa dulu? Ya, kalau Pak Mul presidennya 3 periode, 4 periode tak masalah lah. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, lalu selanjutnya lanjutan dari istimbat hukum yang pertama tadi, wa kana ta'arrada lahu awaridun yutilu fihal fitra. Ada kalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi dihadapkan ke beberapa kondisi di mana kondisi saat itu menyebabkan Rasul tidak berpuasa, seolah tak pernah dia berpuasa, sehingga dikatakan oleh para sahabat dan para istrinya, Nabi Muhammad itu tidak pernah berpuasa karena setiap hari dia berbuka. Apa alasan Nabi Muhammad itu kadang di banyak hari dia tidak berpuasa sehingga disangka ia tidak mementingkan puasa sunnah? Di sini disebutkan oleh para ulama mislul ghazawat. Jadi yang menyebabkan Nabi tidak berpuasa itu adalah karena saat itu terjadi peperangan jihad fisabilillah yang pada saat itu Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya. Maka dalam perjalanan jihad, perang Badar, ya, perang atau perang Uhud, ya, atau perang-perang setelahnya, karena di perang Badar sepertinya belum diwajibkan berpuasa, tetapi syariat puasa sunnah juga sudah ada. Nah, maka yang menyebabkan Nabi seolah nampak tidak berpuasa itu panjang hari-harinya tidak berpuasa, disebutkan di sini peperangan Rasulullah itu selama 8 tahun di Mekah ada sekitar 25 peperangan. Maka dalam perjalanan safar perperangan, ya, yang menuntut untuk menggunakan fisik dengan baik, otomatis saat itu Nabi Muhammad tidak berpuasa. Itulah sebabnya nampak oleh para sahabat, nampak oleh para istri beliau, Nabi Muhammad ini tidak melakukan puasa karena di antara alasannya 25 kali selama 8 tahun itu Nabi keluar berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Jadi Bapak Ibu jangan disangka Nabi Muhammad itu tidak pandai bermain pedang. Jangan disangka Nabi Muhammad itu tidak cekatan naik kuda. Jangan disangka Nabi Muhammad itu tidak pandai menembakkan anak panah. Saking kuatnya Rasulullah itu dalam sebuah riwayat, Umar dipangkunya dengan sebelah tangan, Abu Bakar dipangkunya dengan sebelah tangan. Saking kuatnya Rasulullah itu. Dalam sebuah hadis juga dikatakan ketika terjadi peperangan, terjadi adu dentang pedang, saat itu fisik bertemu dengan fisik, Nabi Muhammad SAW maju ke depan. Lalu apa kata para sahabat? Kunna idza hamiyal watish nattaki'u ala zahri Rasulillah. Kalau debu peperangan itu sudah naik, kan berperang saat itu Rasulullah di padang pasir atau di tanah tandus yang apabila
kaki kuda itu bergerak dan kaki para pasukan itu bergerak, menimbulkan apa namanya itu, Pak? Menimbulkan kabut, ya, naik kabut itu, naik asap itu. Nah, sehingga musuh tidak terlihat. Nah, itu biasanya sudah perangnya itu sudah luar biasa, melibatkan banyak orang. Nah, para sahabat, apa kata mereka? Kalau sudah begitu keadaannya, kami berlindung di belakang punggungnya Rasulullah. Nah, jadi para sahabat itu takut juga rupanya, dan mereka bersembunyi di belakang punggung Rasulullah. Rasulullah lah yang menghadapinya. Begitulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa di dalam banyak riwayat tidak diceritakan Rasulullah ini yang langsung perang tanding dengan lawan-lawannya? Tentu di antara hikmahnya Nabi ini adalah rahmatan lil alamin. Sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Muhammad ini tidak pernah membunuh orang. Ya, kalau dia pernah membunuh orang berarti bukan rahmatan lil alamin. Maka bagi-bagi tugas. Ada komandan pasukan, ada yang berjihad di depan. Lalu pernah dicontohkan oleh Nabi bahwa kekuatan itu ada pada dirinya, tetapi dia tidak ikut membunuh. Tetapi ada orang lain yang ditugaskan sebagai panglima. Di antara panglima ya di masa itu adalah Khalid bin Walid. Sehingga digelarilah Khalid bin Walid itu, Bapak Ibu sekalian, sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang dihunuskan. Ketika Khalid bin Walid bertemu dengan komandan perang Rustum Romawi ketika itu, mereka menghina pasukan kaum muslimin. Apa katanya kepada Khalid? Kalian jumlah sudahlah sedikit, orang-orang Arab gurun, pasti kalian datang berperang dengan kami ini karena sebab kalian kelaparan di negeri kalian. Jadi dihinanya pasukan kaum muslimin ketika itu. Lalu apa jawab Khalid bin Walid? Oh tidak, kami bukanlah bangsa yang terkebelakang. Kami sudah terbiasa hidup lapar, tetapi kami masih punya air minum dan kurma yang untuk kami makan. Tetapi kami ini lapar untuk menghisap darah para musyrikin Romawi, katanya. Jadi yang kami laparkan itu adalah menghisap darah kalian tuh, katanya. Dan konon katanya, kata Khalid, darah yang paling nikmat itu ya darah kalian itu, katanya. Nah, ini kan sebenarnya bahasa kiasan untuk membuat musuh takut. Nah, kayak Presiden Rusia itu kan untuk menguatkan mental tentaranya, apa dikatakannya? Ada yang nonton di medsos? Setiap kalau sudah mau berperang ketemu pasukan militernya, Vladimir Putin itu mengatakan Ura. Ya, Ura itu adalah simbol bahasa yang digunakan oleh tentara Rusia, Uni Soviet dulu ketika berperang dengan Jerman. Ya, itu untuk meningkatkan semangat. Nah, lalu dipelesetkan pula oleh kawan-kawan kita di media sosial. Ya, Putin mengatakan Indonesia jangan ikut ya konflik kami dengan Ukraina. Kenapa? Karena minyak goreng mahal. Maka hura itu maksudnya murahkanlah, katanya. Ada-ada saja perangai orang di medsos ini, Pak. Saya kadang baca di Facebook itu ketawa-ketawa saya. Jadi diterjemahkannya pula di bawah kan. Nah, jangan ikut lagi, selesaikan sajalah masalah minyak goreng yang mahal. Hura, katanya. Hura itu artinya murahkan, katanya. Allahu Akbar. Ya, Allahul Musta'an. Ya, ini hanya sekedar ya kelakar saja. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi dengan Khalid bin Walid seperti itu, ya yang kami dengar selama ini darah yang paling segar itu adalah darah orang Romawi. Makanya kami datang sekarang untuk menghisap darah kalian. Maka kecutlah mental orang Romawi itu, Bapak Ibu. Jadi ada kata-kata yang memang masuk ke tangkai jantung seseorang sehingga seseorang itu jadi lemas. Ya, amakonya ada dulu Bapak Ibu istilah di kampung kami, waangjan macam-macam. Kalau kanai tinju kanan kuburan, kanai tinju kiri
rumah sakit. Ada tuh di zaman apa waktu ketek? Ada ya? Ada. Kaf ha ya ain sad kifayatuna, ha mim ain sin qaf himayatuna. Nah, kalaulah dibaca yang itu tuh katanya, lokek tinju yang kanan kok berujung di kuburan. Tapi kalaulah lokek linju yang kiri kok yang himayatuna tadi, itu berhentinya nanti dirawat di rumah sakit. Nah, percaya Bapak Ibu tuh? Kaf ha ya ain sad kifayatuna. Ini bukan jimat. Ha mim ain sin qaf himayatuna. Kifayatuna itu Allah lah yang mencukupkan kita. Himayatuna Allah lah yang menjaga kita. Ditumbukkannya ke orang. Cobalah nanti setelah ini tinju dinding. Ya. Baca itu tumbukkan ke dinding rumah. Kalau roboh berarti hebat Bapak Ibu. Setelah ini nanti menuntut ilmu kami sama Bapak. Ya, tapi itu hanya anekdot ya di masa kecil dulu di daerah kami di Kampar Kiri yang tidak boleh dipercaya yang tadi seperti itu tuh. Nah, itu hanya sekedar ya meluluh lantakkan mental orang. Nah, lalu pada saat itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Kata Rustum, pemimpin Romawi ini, wahai Khalid, benarkah engkau adalah sebilah pedang yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini untuk membasmi kami? Tidak, kata Khalid. Lalu mengapa kami mendengar engkau digelari sebagai pedang Allah? Oh, ceritanya adalah dulu Khalid ini adalah kafir, ingkar kepada Islam, tak percaya Allah, tak percaya Nabi. Lalu Allah berikan sedikit hidayah, Allah sapa kalbu Khalid ini sehingga memeluk agama Islam dan mencintai Rasulullah. Dan yang aku miliki untuk membela Islam ini adalah keterampilan fisik dan kehebatan berperang. Maka saya digelari oleh Nabi sebagai salah seorang yang mendapatkan karunia, ibarat apabila Khalid sudah berperang, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkannya karena pedangnya itu adalah pedang Allah. Jadi dijelaskannya supaya jangan salah sangka orang kafir ini. Ya. Nah, karena bisa jadi perspektif seperti itu kalau dipahami secara zahir bisa mengarah kepada kekeliruan akidah. Maka diluruskan dengan sederhana oleh Khalid tadi. Maka Khalid ini ya tidak pernah kalah dalam berperang. Ya, setidaknya kalaupun kalah dia tidak memakan korban banyak. Ya. Maka seni berperang Khalid itulah yang menginspirasi gerakan gerilya kita dulu katanya. Ini pernah disampaikan oleh salah seorang peneliti tokoh politik kita di Indonesia. Jadi seni berperang Khalid itu adalah yang menginspirasi teknik perang gerilya kita di masa penjajahan dulu. Nah, inilah cerita tentang Khalid bin Walid, di mana kita masuk kembali ke kaji kita. Nabi Muhammad melakukan peperangan selama 8 tahun di Makkah itu. Tetapi di sini tidak ada keterangan 8 tahun apakah masuk masa di Madinah, tetapi total kehidupan Rasulullah itu yang pernah ia gabungkan dirinya dalam peperangan itu sebanyak 25 peperangan. Nah, itu sebabnya Nabi tidak berpuasa. Lalu alasan selanjutnya wa mislul asfar. Dan dalam perjalanan safar Nabi tidak berpuasa, wal amrad, dan kondisi Nabi sedang tidak sehat. Nah, maka tentu sudahlah ikut peperangan, dalam perjalanan pulang, dalam saat kondisi tidak sehat, wa mata'ibi insa'id daulah, dan segala rutinitas mengatur masyarakat yang melelahkan, wa bina'il ummati afradan wa mujtama'an, dan dalam rangka di mana beliau harus turun tangan mengurus umat baik secara personal ataupun secara kemasyarakatan. Alaihi afdalus salati wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya
dengan segala kesibukannya ini Bapak Ibu, sampai dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, wa ayyukum yutiku ma kana yaf'aluhu Rasulullah, tak akan ada di antara kalian ini yang mampu menyamai seperti yang dibuat oleh Rasul. Begitulah secara fisik, secara zahir, secara batin, kekuatan Nabi Muhammad ini yang tak bisa kita tandingi. Jadi kalau berpuasa, panjang pula puasanya. Kalau tak berpuasa, itu disebabkan oleh alasan-alasan tadi. Jadi apapun persoalan umat diurus oleh Nabi ketika itu, baik yang menyangkut hajat-hajat manusia. Bahkan ada yang datang kepada Rasulullah itu hanya ingin menanyakan persoalan yang rasanya remeh, yang rasanya kecil tetapi dihargai oleh Rasul. Apa contohnya? Ada seorang nenek-nenek yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah nenek-nenek di surga?" Kata Nabi, "Oh, tak ada." Nangis nenek tadi. Nah, lalu Nabi menghibur. Maksudnya, "Bu, nanti ibu masuk ke dalam surga menjadi kembali muda seperti anak gadis." Senyumlah nenek itu. Tengoklah pandainya Rasulullah SAW. Mulai dari kasus-kasus kecil sampai kasus-kasus besar. Ada kasus besar yang ditanyakan kepada Nabi oleh salah seorang yang bernama Zulhuwaisirah. Ketika terjadi peperangan dan dimenangkan oleh kaum muslimin ketika itu, lalu dibagilah harta perang, dibanyakkan oleh Rasulullah bagian kaum Ansar. Lalu apa kata seorang sahabat yang bernama Zulhuwaisirah tadi? "I'dil ya Rasulullah." Berani dia mengatakan begitu, Pak, di depan khalayak ramai. "Wahai Rasulullah, tolong dong berlaku adil." Masa orang biasa mengkritik Nabi ya di depan orang ramai? Lalu apa kata Rasul? "Kalau saya bukan manusia yang paling adil di muka bumi ini, siapa lagi yang paling adil?" kata Nabi. Jadi dia menggertak, mengkritik di titik di mana kerasulan Nabi di situ adalah sebagai rukunnya sebagai seorang nabi. Ya, tak mungkin seorang nabi berkhianat. Makanya sifat wajib bagi Rasul itu ada bingung? Kulun mantap kaji akidahnya kolega. Akidah Ahlussunnah. Padahal Syekh Nuruddin dah datang ke sini kemarin ya. Berapa sifat wajib bagi Nabi? Berapa? Ini meragukan pula Ustadz nih ya, Bu. Ada 4. Ada 4. Apa yang 4 itu? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah atau fitanah. Siddiq, Nabi seorang Rasul pasti dia jujur. Yang kedua, dia pasti amanah. Tak mungkin seorang Nabi tidak amanah. Tak mungkin seorang Nabi berkhianat. Karena kalau ia berkhianat, maka akan menghabiskan informasi yang datang dari Tuhan melaluinya. Karena dia berkhianat. Tak mungkin seorang Nabi dan Rasul berkhianat. Tapi kalau ada Nabi dan Rasul merajuk, itu masih manusiawi. Siapa contoh Nabi dan Rasul yang merajuk? Nabi Yunus. Merajuk dia, ditinggalkannya umatnya, lalu pergi dia berlayar, ternyata dihukum oleh Allah, lalu dimasukkan ke dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan, dan gelapnya lautan. Kalaulah bukan dia termasuk dari golongan orang-orang yang bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kalaulah Nabi Yunus ini tidak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka dia akan kekal di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Jadi untuk menyelesaikan masalah hidup kita ini Bapak Ibu, banyak-banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minaz zalimin. Nah, Nabi Yunus merajuk, tetapi tidak menghilangkan kenabian dan kerasulan, karena ini bukan sifat wajib. Kalau ada nabi yang mungkin emosional, sah-sah saja. Tetapi kalau nabi dia tidak jujur, berarti tidak boleh menjadi nabi dan rasul. Ada nabi yang agak emosional, yaitu Nabi Musa. Ketika ia tinggalkan umatnya untuk diperhatikan oleh Nabi Harun alaihi salam, lalu ia dapatkan setelah perjalanan spiritualnya 40 hari, kembali ia ke kaumnya, ternyata kaumnya ini bertindak berlaku musyrik. Fa'adallahu musamiri, ada seorang Samiri namanya yang menyesatkan mereka. Lalu saking marahnya Nabi Musa ini, dipegangnya jenggot Nabi Harun. Kamu biarkan ini umat kita syirik. Nah, Nabi Harun beralasan, saya sengaja menunggu engkau wahai Musa. Kenapa? Karena apabila saya perbaiki dan mereka melawan kepadaku, farraqtu baina bani Israel, akan berujung kepada perpecah belahan dari Bani Israel ini. Maka biarlah dulu setidaknya mereka syirik sebentar, dari mereka berpecah, bermusuhan, bertumpah darah, sampai engkau kembali, mari kita sama-sama perbaiki. Jadi saking marahnya kalau awak kini mungkin dicakiknya Pak, atau cekiknya mungkin ini. Saking marahnya Nabi Musa. Tetapi itu boleh, wajar sebagai manusia, tetapi sebagai nabi dan rasul tak mungkin dia berkhianat, karena dia adalah seorang yang memiliki sifat amanah. Jadi yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh. Dia mesti menyampaikan, tak mungkin dia menyembunyikan apa yang diberikan wahyu oleh Tuhan kepadanya. Lalu yang terakhir dia mesti pintar. Tak mungkin seorang nabi bodoh. Bahasa awaknya tak mungkinlah nabi itu bongak. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah dikritik seperti itu. Kalau saya bukan orang yang adil, siapa lagi yang adil di muka bumi ini? Maka setelah sahabat ini berlalu, apa kata Nabi? Dari keturunan inilah nanti muncul golongan yang mereka adalah khawarij. Dia khawarij ini Bapak Ibu, tipe mereka, kalau baca Qur'annya hebat, baca hadisnya mantap, salatnya malu kita melihat salat kita dengan salat mereka, tapi mereka ekstrim, bukan es krim, tapi ekstrim. Melihat orang yang berbeda boleh dibunuh. Inilah gerakan-gerakan pada hari ini, gerakan-gerakan teror itu. Hati-hati kita mengatasnamakan agama. Ini orang-orang keturunan di masa yang akan datang, kata Nabi, inilah induk angkangnya, Zul Huwaisirah namanya, bukan Zul Ikrami, karena sama-sama Zul awalnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, waktu Isya sudah masuk, kita lanjutkan sedikit. Kemudian istimbat yang kedua, fadilah besar berpuasa pada bulan Sya'ban. Kemudian istimbat yang ketiga, dari hadis ini kita tahu, apabila Nabi berpuasa pada bulan Sya'ban dan Nabi berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka ibaratnya puasa bulan Sya'ban ini puasa qabliyah sebelum Ramadan, puasa 6 hari di bulan Syawal puasa ba'diyah setelah Ramadan. Sama seperti salat, ada salat sunnah ba'diyah, qabliyah sebelum salat wajib, ada salat sunat ba'diyah. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, dalam sebuah hadis dikatakan idzan tasafa Sya'ban, apabila Sya'ban sudah habis paruh yang pertama. Sekarang kita 16 Sya'ban malam ini. Tadi malam nisfu Sya'ban, berarti kita sudah di paruh yang kedua. Nabi mengatakan fala tasumu, kalian jangan puasa lagi. Bagaimana cara memahami hadis ini? Setelah digabung seluruh riwayatnya, larangan berpuasa di paruh kedua bulan Sya'ban ini jatuh hukumnya kepada makruh ketika kita baru mulai puasa sunnah.
Ya, mulai puasa sunnah besok pagi dia sebelumnya tak pernah puasa sunnah, maka ini jatuh hukumnya kepada makruh. Maka dikecualikan dari 3. Yang pertama, tidak makruh kalau ada orang yang sedari awal dia sudah terbiasa berpuasa sunnah Senin dan Kamis, dan dia terbiasa puasa sunnah Ayyamul Bid, maka setelah lewatnya paruh kedua bulan Sya'ban dia tetap sunnah, bukan makruh. Atau yang kedua, dia sudah dari awal Sya'ban sudah terbiasa puasa Sya'ban, maka di paruh kedua di nisfu Sya'ban, setelah nisfu Sya'ban, maka dia tetap boleh melanjutkan puasa karena tidak jatuh hukumnya kepada makruh. Atau yang ketiga, dia berpuasa di paruh kedua bulan Sya'ban itu disebabkan oleh nazar puasa wajib, atau dia disebabkan karena dia mengganti puasa yang telah berlalu yang tak sempat dilakukannya kecuali di paruh terakhir di bulan Sya'ban, maka orang seperti ini boleh berpuasa. Jadi jangan baca hadis itu nanti setelah itu tak mau berpuasa, padahal sebelumnya dia sudah terbiasa berpuasa, baik puasa sunnah atau kebiasaan puasa pada sejak awal Sya'ban, atau berpuasa untuk mengqadha, mengganti puasa yang dulu tidak sempat dipuasakan. Itulah barangkali kajian kita pada malam ini. Mohon maaf jika waktunya agak terlewat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.